Kita mau belajar firman Tuhan. Oke, sebentar saya siapkan. Ya. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang sangat manis, yang sangat indah untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini tentang hubungan, relationship, ya, hubungan. Saudara, kita harus tahu, ini perkara serius. Kita harus tahu perkara serius ini. Apa itu? Tidak ada hal lain yang begitu iblis incar untuk dirusak selain tentang hubungan ini. Saya ulangi. Tidak ada hal lain yang begitu dibenci oleh iblis. Selain dia selalu mengincar, dia selalu mencari kesempatan untuk merusak hubungan ini. Saudara, peristiwa di Taman Eden itu tidak tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak. Inti atau tujuan utama iblis masuk ke hidup Hawa dan Adam itu karena mereka ingin merusak hubungan. Hubungan suami istri dirusak, lalu hubungan mereka dengan Tuhan dirusak. Nah, ini yang menakutkan. Ternyata sejak peristiwa Taman Eden itu sampai hari ini, bayangkan sudah berapa ribu tahun. Iblis belum pernah berhenti untuk bergerilya, untuk bersemangat, untuk dengan serius melakukan hal yang sama sejak Taman Eden, yaitu merusak hubungan. Jangan main-main, saudara. Di masa pandemik seperti ini, memang kebaktian-kebaktian minggu, pelayanan-pelayanan tidak sehebat sebelum COVID-19. Tapi tetap masih ada. Doa-doa, kebaktian doa puasa semua bisa dikerjakan lewat online, lewat sosial media ini masih ada. Ternyata setan tidak pusing dengan semua aktivitas rohani kita. Sekolah-sekolah Alkitab, sekolah teologi masih ada sampai hari ini. Setan gak pusing. Tapi hubungan. Coba saudara lihat. Selama tahun 2020. Dan kita gak tahu di 2021 ini mau sampai kapan. Selama 2020 adalah satu-satunya tahun yang pernah terjadi dalam hidup manusia, yaitu manusia dipenjara di rumahnya sendiri. Betul, tinggal di rumah saja. Kerja di rumah. Nah, berarti tahun 2020 adalah satu-satunya tahun hampir semua suami istri di dunia itu paling lama tinggal di rumah berdua. Paling lama loh. Betul tidak? Bisa. Ya tergantung. Nah, saudara kaget nggak ketika kita melihat fakta? Ternyata nggak sedikit keluarga yang bercerai dan berantakan. Justru waktu tinggal di rumah. Istilahnya kelamaan tinggal berdua di rumah. Akhirnya suami tahu belangnya istri. Istri tahu belangnya suami. Ya, dulu menikah kok nggak tahu. Saudara, jahat setan itu merusak hubungan itu. Matius 6 ayat 14-15. Ya, Matius 6 14-15. Matius 6 14-15. Dua ayat. Dari Brisbane ikut juga. Nah, relationship ini yang menjadi target utama setan untuk merusak. Karena begini menurut
Matius 6 ayat 14-15. Hubungan kita dengan Bapa di surga, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, itu depends of our relationship with others. Jadi hubungan kita dengan Bapa di surga dan dengan Tuhan Yesus itu sangat ditentukan hubungan kita dengan sesama kita. Tolong dicatat ini. Nah, setan tahu ayat-ayat vital ini, bahwa hubungan kita dengan Bapa di surga sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Artinya, sehebat apa ada pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat yang rajin doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa, yang rajin pelayanan, silakan. Puji Tuhan dari Kanada, dari Calgary, ya. Ini dari Calgary ada yang ngikut, ya. Saudara, setan gak peduli. Lanjut pelayanan, doa pagi, doa puasa, doa malam, doa keliling, doa apa, silakan. Tapi ingat saudara, kalau kita masih punya satu musuh saja, maka apa saja yang kita buat untuk Tuhan dan atas nama Tuhan tidak ada artinya. Puji Tuhan, Jana dari Belanda ikut gabung. Saudara, ini yang kita harus tahu. Jadi, kalau saudara aktif, sibuk, luar biasa di dalam pelayanan, di dalam aktivitas rohani, sibuk. Koyosin, puji Tuhan, ini hamba Tuhan hebat. Terima kasih Koyosin hadir. Sibuklah dalam pekerjaan Tuhan, sibuklah dalam pelayanan. Setan tidak pusing. Tapi kalau saudara masih punya satu musuh, maka semuanya nggak ada gunanya. Mungkin ada yang berkata begini, saya itu nggak punya musuh. Cuma ada orang yang saya itu malas ketemu. Awas. Musuh nggak punya tapi malas ketemu. Lah itu apa? Kecil. Nah, periksa hati kita. Kalau musuh kebesaran. Kalau malas ketemu masih besar juga. Tapi catat. Kalau saudara masih punya rasa jengkel pada satu orang saja, maka hubungan saudara dengan Bapa di surga putus dan rusak. Dengar baik-baik. Benci tidak, marah tidak, dengki tidak, jengkel. Halo, bisa dengar gak suara saya ini? Satu saja saudara masih ada kejengkelan dengan seseorang, maka semua berantakan. Lu kok bisa begitu? Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Begini kata Papa kita. Berusahalah hidup damai, catat, bukan dengan beberapa orang, tapi hiduplah damai dengan semua orang. Semua orang. Semua loh saudara, enggak sebagian. Semua. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang. Wih, ngeri. Kalimat terakhir Ibrani 12 ayat 14.
dan tanpa berdamai dengan semua orang. Catat saudara, ngeri. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memandang atau melihat Tuhan. Ngeri. Bayangkan. Kalau melihat Tuhan tidak bisa. Ngelihat tuh. Saya tanya. Berarti bertemu Tuhan bisa atau tidak? Ngelihat aja nggak bisa. Bagaimana mau ketemu? Nah, tolong catat 3 ayat pertama ini. Matius 6, 14, 15. Dan Ibrani 12 ayat 14. Saya mau ulangi lagi. Sibuklah dengan pelayanan. Sibuklah dengan doa puasa, doa pagi, doa malam, doa keliling. Mau doa apa saja. Rajin-rajinlah masuk ke menara doa. Silakan. Iblis nggak pusing. Tapi ketika setan tahu ada di antara saudara yang nggak punya musuh. Iblis nggak suka. Pasti akan diganggu. Untuk kecewa. Bukan sakit hati dulu, terlalu besar. Kecewa dulu, jengkel dulu dengan seseorang. Dan iblis sangat berhasil. Ini yang gak enak. Ternyata sejak peristiwa Taman Eden sampai hari ini, iblis sudah sangat berhasil merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Dengan cara dia merusak hubungan kita dengan sesama kita. Dengar suami istri? Nah, saya ingin yang sudah menikah, kalau setuju dengan apa yang saya mau katakan, saudara boleh tertawa, angkat jempol yang di Zoom. Ya, saudara boleh nulis di Facebook, Instagram, atau di kolom chatting di Zoom bisa nulis. Dengar ini ya, dengar. Yang sudah menikah. Nah, yang belum menikah buka kupingmu lebar-lebar. Ternyata di dunia ini, saudara, tidak ada 2 orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Ayo, betul atau salah? Nah, ngeri. Betul tidak? Suami istri itu paling sering saling menjengkelkan. Ada saja yang terjadi. Nah, saudara, begitu suami istri diganggu oleh iblis, dibuat jengkel satu dengan yang lain. Saat itu, ya, yang belum menikah. Jadi di Facebook ada yang bilang, saya belum menikah, Pak. Hati-hati kamu kalau menikah. Jaga diri baik-baik. Nah, ini dari Brisbane angkat jempol. Dari Manado senyum. Iya. Nah, Pak Rudi bilang pengalaman. Ya, sudah larut semuanya tahu kok. Betul, saudara. Maka itu, maaf. Hai hamba-hamba Tuhan. Minggu kita mau pelayanan, Sabtu ribut dulu, bereskan sebelum masuk pelayanan. Dengan istri kita, dengan suami kita, bereskan. Itu akan mengganggu. Nah, ini dari Brisbane suami istri ikut gabung dua-dua angkat jempol. Saudara, ini serius. Jadi iblis sangat berhasil membuat itu. Nah, ini ada yang ingat khotbah saya. Karena ada 2 kepala dan 2 otak yang gak sama. Maka itu saling. Ya, ini ada 2 otak, 2 kepala. Maka itu kenapa hanya Alkitab. Ya, saya bilang hanya Alkitab satu-satunya buku yang berkata. Begitu 2 orang laki perempuan menikah, maka yang laki jadi kepala, yang perempuan jadi tubuh. Nah, otak itu di kepala. Maaf. Berarti istri-istri itu nggak punya otak. Ini jangan tersinggung. Betul tidak? Kalau di rumah itu ada 2 otak, maka itu namanya rumah tangga otak-otak. Maka pasti ribut. Maka itu hanya Alkitab.
Oke. Ya, kalau dengar khotbah di gereja kita nggak bisa sautan begini ya di Facebook, betul. Maka itu bersyukur adanya COVID ini. Waduh, kita bisa belajar enak sekali. Nah, ada yang nulis dari Manado, betul, musuh dalam selimut. Waduh, ngeri. Oke, saya mau baca dari terjemahan apa Riki tadi? The Message. Ya. Work at getting along with each other and with God. Kerjakanlah kebersamaan satu dengan yang lain dan dengan Tuhan. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah begitu bisa menikmati keindahan kehadiran Tuhan. Betul. Oke. Terus tadi di chatting saya akan bacakan The Passion. Ya, The Passion Translation. Ya. Oh, bukan Mazmur. Hebrews. Ya, Eka, kamu salah. Ya. Hebrews. Ya, Ibrani. Coba Ibrani. Oh, ini kamu ambil terjemahan. Oke, ayat lain, enggak apa-apa. Nanti saya akan baca. Saya lihat dulu. Tadi ada yang kirim terjemahan apa ini? Oh, enggak ada. Baik. Jadi saudara perhatikan 3 ayat yang baru kita pelajari. Matius 6, 14, 15 dan Ibrani 12 ayat 14. Jangan main-main. Iblis begitu gampang merusak hubungan ini. Sebab iblis tahu kalau hubungan kita nggak beres dengan sesama kita, maka semuanya akan berantakan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa dalam kehidupan kita. Terima kasih Papa, terima kasih. Maka itu saudara, mengapa Amsal 4 ayat 23? Amsal 4 ayat 23. Satu-satunya perintah, ya, satu-satunya perintah di dalam seluruh Alkitab yang ada perintah jagalah, awasilah, perhatikanlah, ya, peliharalah. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang ada penegasan suruh jaga, suruh awasi, suruh pelihara, dan semuanya itu cuma hati. Enggak yang lain. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, peliharalah hatimu, awasilah hatimu, terlebih daripada apa saja yang wajib atau yang patut kamu jaga. Wajar orang jaga rumahnya baik-baik, wajar. Wajar orang jaga harta bendanya, wajar. Wajar orang jaga pipinya supaya gak ada jerawat, wajar. Wajar orang menjaga rambutnya supaya tetap kelihatan bagus, wajar. Tapi itu semua gak diperintahkan oleh Papa di surga. Yang diperintahkan cuma satu, jaga hatimu, pelihara, awasi dengan hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia bagus, hati-hati dengan hati. Ngerti nggak? Hati-hati dengan hati. Ada apa? Amsal 4 ayat 23. Karena dari situ, dari hati itu terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu. Terima kasih Ibu Gembala menayangkan ayat ini. Nah, saya mau baca dari FAYH. Yang terutama sekali, jagalah hatimu. Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Wah, ini betul. Pelihara hatimu. Karena hati ini mempengaruhi semuanya. Hati beres, hati betul, hati kudus, hidup beres, hidup betul, hidup kudus. Hati bengkok, hati jahat, maka hidup bengkok dan hidup jadi jahat.
Tadi ada terjemahan The Passion Translation untuk Ibrani 12 ayat 14. In every relationship, ya, sebentar. In every relationship, be swift to choose peace over competition. Nah, di dalam menjaga hubungan, ya, hati-hati, pilihlah berdamai, ya, sebagai sebuah kompetisi, pertandingan, and run, dan berlarilah, kejarlah dengan serius untuk mencapai kekudusan. Sebab, ya, bentar, sebab siapa yang tidak hidup dalam kekudusan, berdamai dengan semua orang, will not see the Lord. Gak akan melihat Tuhan. Ya, hati-hati dengan hati. Karena sudah licik, baperan lagi. Ini sangat rawan dan bahaya. Betul. Oke. The message. Ya. Keep vigilant. Watch over your heart. Perhatikan dengan menghargai sesuatu yang luar biasa. Dan terus awasi hatimu. Sebab dari hati itulah kehidupan itu dimulai. Nah, ada yang komen dari Brisbane. Oke, kami mengerti suami adalah kepala, istri adalah leher yang support suami. Peranan istri besar. Coba bayangkan kalau lehernya goyang-goyang terus, pasti kepalanya pusing. Betul. Apalagi kalau lehernya stiff, ya, lehernya kaku. Maaf, ini yang ngomong istri lo ini, bukan saya, bukan suami. Betul, istri itu lehernya. Kalau goyang-goyang terus kepala pusing. Begitu pula sebaliknya, kalau lehernya kaku, stiff neck, kepalanya nggak bisa noleh, nggak bisa apa-apa. Thank you Claudia for reminding us. Saudara, ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Nah, untuk menjaga semuanya ini, untuk menjaga hubungan ini, relationship ini, koneksi satu dengan yang lain, Papa di surga tidak memberi hal-hal yang repot, yang sulit, yang berat. Tidak. Papa hanya memberi satu saja, yaitu forgive. Ampuni. 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 Weh saudara, kalau dalam hidup kita murah dengan pengampunan. Sangat murah. Nggak cuma murah senyum, nggak cuma murah hati, nggak cuma murah ini murah itu, tapi murah pengampunan. Mudah mengampuni. Saudara, hidup itu luar biasa. Saudara pernah ingat mengapa Tuhan Yesus memberikan peraturan? Belajarlah kepada anak-anak. Ternyata anak-anak itu salah satu sikapnya adalah mudah memaafkan. Anak-anak itu sifatnya mudah mengampuni. Anak-anak itu sifatnya cepat lupa. Wih, dari Jerman ada yang ikut. Olin, jam berapa ini di Jerman? Luar biasa. Ya, masih pagi ya. Oke, selamat Olin, senang sekali papi. Kamu mau belajar firman Tuhan juga. Oke. Ya, jadi saudara, ini penting hubungan ini. Maka itu kita harus murah mengampuni. Enggak cuma murah senyum. Kalau murah senyum bisa pura-pura. Di mulut, di bibirnya senyum, di pipinya senyum, tapi hatinya dongkol. Tapi kalau murah pengampunan, wah, luar biasa. Ya, ini anak saya dari Makassar. Kasih tanpa batas dari Papa di surga. Betul, Zakaria, luar biasa. Woi Ivan, Papa senang kamu gabung.
Yes, forgive and forgot. Betul. Itu yang Papa kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 11. Ada 3 tingkatan. Ya, saya ulangi, ada 3 tingkatan yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita berdamai dengan semua orang. Ya, 1 Korintus 6 ayat 11. Yang pertama Tuhan katakan, 1 Korintus 6 ayat 11. Tolong Ricky, Eka, tayangkan The Message atau The Passion. Ya, nanti kita akan lihat perbandingannya. Oh puji Tuhan. Saudara, di Zoom ada seorang ustadz. Ini yang U,AS, itu Ustadz Soleh. Dia tetap jadi ustadz, tetap jadi imam masjid. Tapi sudah mengasihi Tuhan. Makasih nak, kamu ikut gabung. 1 Korintus 6 ayat 11. Ya, 1 Korintus 6 ayat 11. Mengapa Papa menggunakan 3 cara untuk kita mengampuni? Ya, ada 3 cara. Ya, 3 tingkatan yang Tuhan beri. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu satu, disucikan. Terima kasih. Siapa ini yang buka ayat ini ya? Disucikan. Saya akan baca lewat terjemahan ini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu satu, disucikan. Kamu telah dikuduskan. Dan yang ketiga, kamu telah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Beberapa dari kamu juga seperti itu. Namun, kamu sudah dibersihkan. Sudah dikuduskan. Dan sudah dibenarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Oke, saya akan baca yang 3 itu saja. BS. Beberapa di antara kamu dahulu berkelakuan seperti itu. Tetapi sekarang kalian dinyatakan bersih dari dosa. Kalian sudah menjadi milik Tuhan yang khusus. Kalian sudah berbaik kembali dengan Tuhan. Berbaik kembali. MELT. Dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu. Tetapi kamu telah dibasuh. Terlebih telah dikuduskan. Terlebih lagi telah dibenarkan. Memang ada beberapa orang di antara kamu yang sebelumnya demikian. Tetapi sekarang kamu sudah menyerahkan dirimu dibasuh, disucikan dan dibenarkan. Diperbenar. Oke. Nah, saudara lihat. Saya akan uraikan bagian terakhir. Dibenarkan. Saya akan cek dari The Passion. It is true that some of you once lived in those lifestyle dulu, ya. But now, sekarang kamu telah have been purified, ya, sudah dikuduskan, dimurnikan from sin, dari dosa, dibuat suci dan and given a perfect standing before God, dan diakui berdiri sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari. NIV, ya saya kurang suka NIV tapi nggak apa-apa. Anak saya Agung sudah buka. Ya, but you were washed, sudah dicuci. You were sanctified, sudah dimurnikan. You were justified, dibenarkan. Ya, nah sekarang kita mau lihat. Maaf. Oke, ini dari terjemahan The Message. A number of you know from experience what I'm talking about. Nah, di antara kamu sudah punya pengalaman dosa-dosa dulu yang aku katakan sebelumnya. For not so long ago, tapi tidak berapa lama kemudian kamu ada di dalam daftar dosa itu. Tapi sejak kamu have been cleaned up, kamu sudah dibersihkan.
and given a fresh start by Jesus. Dan sudah memulai start di hidup yang baru oleh Yesus, our Master. Oh, di sini cuma kata been cleansed up and given a fresh start-nya. Jadi dijadikan baru. Saudara, saya kaget. Dikuduskan, disucikan, kita sudah mengerti. Tapi dibenarkan, ini yang dahsyat. Di dalam hubungan kita dengan semua orang. Roh Kudus tolong kami, supaya kami mampu sampai yang ketiga ini kami kerjakan. Dibenarkan, dianggap tidak pernah berbuat salah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mau, Bapa, kami mau. Tolong kami untuk mengerjakan itu buat saudara-saudara kami. Saya akan uraikan ini agak panjang karena ini memang luar biasa, saudara. Terima kasih, Bapak. Yang mengerti bahasa Yunani, saudara, bongkar kata justified, dibenarkan, dibuat begitu sempurna di hadapan Tuhan. Itu kata dibenarkan. Janji ya, janji. Iblis paling takut kalau mereka tahu saudara dan saya melakukan seperti yang Tuhan buat kepada kita. Tolong dicatat. Iblis paling takut kalau saudara dan saya bisa melakukan seperti yang Bapa di surga dan Tuhan Yesus lakukan terhadap kita, yaitu membenarkan kita. Begini bahasa Indonesia, membenarkan. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Ternyata hanya mengampuni tidak cukup. Saya ulangi, hanya mengampuni tidak cukup. Frankie, anak saya dari Manado, Tumaluntung hadir, puji Tuhan. Antoni dari Bandung, Papa senang kalian ikut. Jadi nggak cukup hanya mengampuni. Saudara dan saya harus bisa membenarkan orang-orang yang menyakiti, yang membenci, memfitnah, merusak, dan semuanya menghancurkan hidup kita. Benarkan mereka di hadapan Tuhan seperti Bapa di surga membenarkan kita di hadapan Dia. Lagi sekali, tolong ditulis dengan huruf tebal. Dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Nah, kalau Bapa di surga sudah menganggap kita nggak pernah dianggap seperti nggak pernah berbuat salah, berarti hari ini dan setiap hari, kalau Bapa memandang kita, maka di matanya kita ini adalah ciptaan baru. Hebat enggak? Jadi Bapa di surga tidak pernah melihat saudara, enggak pernah menilai saya dengan waktu tadi pagi. Apalagi waktu kemarin. Enggak ada. Bapa kita tiap hari memandang kita sebagai manusia baru, yaitu hari ini. Yang kemarin enggak diperhitungkan lagi. Nah, begini ya saudara, maka itu kalau ada di antara saudara, aku mengampuni kok, betul, tapi tetap ada stempel. Tapi dulu kan kamu pernah begitu toh kepadaku. Nah, itu belum membenarkan. Belum membenarkan. Nggak boleh. Ini ada terjemahan Amplified Bible. Saya akan baca 1 Korintus 6 ayat 11. And such were some of you before you believe. Ada beberapa orang di antara kamu sebelum kamu percaya melakukan hal itu. Tapi but you were washed. Tapi kamu sudah dicuci, ya, sudah dicuci. Were washed by the atoning sacrifice of Christ. Dengan melalui pengorbanan Kristus.
Kamu telah dikuduskan, sanctified, dimurnikan, set apart, dipisahkan oleh Tuhan, dan dibuat menjadi suci. Itu yang kedua. Yang ketiga, you were justified. Kamu sudah dibenarkan, declared free of guilt. Jadi diproklamasikan, dideklarasikan, engkau sudah bebas dari semua dosamu. Itu dibenarkan. In the name of the Lord Jesus Christ and in the Holy Spirit of God. Wow, luar biasa ini. Suami istri, belajarlah melihat pasangan kita itu hari ini. Bukan yang kemarin, bukan yang minggu lalu, bukan yang bulan lalu. Apalagi yang 10 tahun lalu. Awas. Lihat pasangan kita. Lihat saudara kita hari ini. Sebagaimana Bapa di surga melihat kita itu hari ini. Wih, luar biasa. Ada komen dari Solo. Sungguh luar biasa Bapa di surga. Kasihnya pada kita tidak tergantung pada apa yang kita perbuat. Betul. Membenarkan seseorang itu bisa merubah, menjaga relationship kita, hubungan kita dengan semua orang. Gak ada ingat-ingat yang dahulu. Kalau Tuhan bisa membenarkan saudara dan membenarkan saya dengan dosa yang begitu jijik, kotor, jahat, najis, tetapi kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, maka saudara dan saya pun harus berbuat yang sama untuk semua orang. Sungguh saudara. 2 Korintus 5 ayat 16. Ya. 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Mengampuni itu indah, betul Sarlin. Mengampuni indah. Melupakan dosa masa lalu itu menyenangkan. Apalagi kalau kita bisa membenarkan. 2 Korintus 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. 1 Korintus 2:16. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, ini pertama saya belajar ayat ini. Dengar ya, yang mau menjaga hubungan kita tidak dirusak oleh apapun juga, perhatikan. Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, ini yang aneh. Kalau seorang manusia tidak boleh dinilai dengan ukuran manusia, lalu kita ini menilai orang itu dengan ukuran apa? Maaf, ini cuma intermezzo. Ya nggak mau dong. Orang itu diukur dengan ukuran kucing. Maaf, atau ukuran menilai dengan ukuran binatang. Aneh bukan ayat ini? Terjemahan yang lain. Karena itu, sejak sekarang kami tidak mengenali seorang pun menurut keadaan lahirianya. Nah, jadi ini istilah dalam bahasa Inggris. Don't judge a book by the cover. Jadi jangan menilai orang dari ukuran manusia lahirianya. Terjemahan lama. Oleh sebab itu, daripada sekarang ini tiada kami mengenal seorang juga pun atas peri manusianya. BIS. Oleh karena itu, kami tidak lagi menilai orang menurut ukuran manusia. Maka itu, dari sekarang kami tidak menilai seorang pun secara daging. Sebab itu, sejak saat ini kami tidak memandang orang menurut keadaan lahirianya saja. Oleh itu, dari saat itu kami tidak memandang orang berdasarkan keadaan lahirianya semata-mata. Luar biasa ini. Jadi bukan secara luar, secara ukuran manusia. Lalu manusia itu diukur dengan ukuran apa? Saya teruskan dulu. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai Kristus demikian. Terus meskipun kami pernah mengenal Kristus secara lahiriah,
Tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya seperti itu. BIS. Memang kami pernah menilai Kristus dari segi manusia. Tetapi sekarang tidak lagi. Oke, sama kalau begitu. Nah saudara, kalau begitu, kita harus menilai sesama kita dengan ukuran siapa. Hampir semua kita pasti kenal 2 Korintus 5:17. Ya toh? Lihat aja. Sekarang Filemon bukakan ayat 17. Semua kita pasti pernah mengenal. Bahkan pendeta-pendeta khotbah sering menggunakan 2 Korintus 5 ayat 17. Betul. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Terjemahan yang lain. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. BIS, orang yang sudah bersatu dengan Kristus, terima kasih. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Total baru. Yang lama sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah menjadi baru. Puji Tuhan. MILT. Jadi, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa yang sudah berlalu, lihatlah. Segala sesuatu telah menjadi baru. Siapa ada di dalam Al-Masih, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama, ya. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Dan semuanya telah menjadi baru. Begini saudara. Kita sudah ada di hari ketiga bulan kedua tahun 2021. Jujur. Siapa yang pernah kecewa dengan seseorang tahun 2004? Tapi sampai tahun 2021 jadi 17 tahun. Saudara masih melihat orang itu di tahun 2021, tetapi jahat saudara masih menganggap orang itu sama seperti tahun 2004 yang lalu. Ini yang merusak hubungan. Maaf, kalau ada menantu masih ingat kesalahan mama mertuanya tahun 78, lamanya. Dan mama mertua sudah meninggal tahun 80. Tetapi yang dibuat oleh mama mertua masih diingat sampai tahun 2021. Betapa bodohnya orang itu membawa sampah yang terjadi di tahun 1978. Coba itu. Peristiwa sakit hati tahun 78 dibawa sampai ke tahun 2021. Tolong yang bawa kalkulator hitung itu sampah usia berapa tahun itu. Masih disimpan di almari hatinya. Penyakit itu saudara. Maka itu yang bisa merusak relationship adalah tidak mengampuni. Tapi kalau saudara berkata, aku sudah mengampuni, tapi nggak bisa melupakan yang dibuat. 43 tahun Ibu Gembala. Aduh, itu sampah jadi apa? 43 tahun disimpan. Jadi begini, antara 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Papa tidak menilai kita dengan ukuran kemanusiaan kita. Sebab kalau Papa tahu kita sudah bersatu bersama Kristus, maka di mata Papa di surga, saudara dan saya adalah manusia baru untuk hari ini. Tidak dipandang yang tahun lalu atau yang tadi pagi aja, tidak. Kalau besok kita masih hidup, maka Papa memandang kita manusia baru di hari itu. Dan begitu tiap hari Papa menilai kita. Ini loh saudara artinya 1 Korintus 6 ayat 11 dibenarkan
dianggap tidak pernah berbuat salah. Wow, itu luar biasa. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Jadi, tema ini akan menjadi bagian hidup kita. Nah, maka itu ayo kita belajar. Melihat saudara kita, melihat orang lain. Dengan cara pandang papa. Maafkan saya. Ada loh, suami istri sudah menikah 43 tahun. Tapi istrinya atau suaminya nggak bisa melihat istri atau suaminya di hari ini. Tapi mereka ngelihat pasangannya di awal menikah. Jadi 43 tahun yang lalu. Wih, lama sekali. Mau jadi apa rumah tangga seperti itu? Saudara, sungguh. Hari ini kita akan belajar. Jangan menguntungkan setan. Halo? Bisa berkata amin? Jangan menguntungkan setan. Belajarlah melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan hari ini. Jangan menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jangan mengukur manusia pakai ukuran Kristus Yesus, yaitu ukurannya hari ini. Bukan yang kemarin, bukan bulan lalu, bukan tahun lalu, hari ini. Maka kalau saudara bisa memandang saudara kita, istri kita, suami kita, menantu kita, mertua kita, tetangga kita, ipar kita, semua. Dengan ukuran hari ini, hidup itu lega, hidup itu penuh damai sejahtera. Karena hubungan kita dengan sesama kita beres, maka hubungan kita dengan Papa otomatis beres. 2 Korintus 2, ya, ayat yang ke 10 dan 11. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Oke, Filemon tayangkan 2 terjemahan berbeda. Terima kasih. Di Facebook ada komen. Melihat dengan mata Papa, mengerti dengan hati Papa. Betul. Ya. Sebab barang siapa, 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, ini Paulus sudah ngomong kepada gereja di Korintus. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Nah, ini keren. Paulus itu, aduh, saya suka sekali belajar. Amin ya Mono, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, haleluya. Saya mau jadi orang merdeka. Betul. Merdeka dari semua sakit hati, kejengkelan dan semuanya, merdeka. Oke, Senta, puji Tuhan. Ya, lihat ini. Sebab jika aku mengampuni, ya, tapi ini loh kata-kata Paulus itu unik. Seandainya ada yang harus kuampuni, berarti Paulus itu nggak punya musuh, saudara. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Terjemahan lain, AYT. Seseorang yang kamu ampuni, aku mengampuninya juga. Sebab apa yang sudah aku ampuni, jika ada yang harus aku ampuni, aku melakukannya demi kamu di hadapan Kristus. Jadi sebagai gembala, Paulus itu mewakilkan Yesus Kristus. Hebat. BIS. Kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Wih, luar biasa. Dan kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga. Sebab aku pun sekiranya mengampunkan sesuatu, aku mengampunkan kepadanya karena kamu. Nah, saudara, ini yang Tuhan harus katakan. Ayat 11 sekarang. Jadi bebas ya saudara, ampuni. Ayat 11, hati-hati. Ini ngeri. 2 Korintus 2 ayat 11. Ya. Supaya
Ini loh masalahnya ada kunyuk kurang ajar itu. Saya kalau bilang setan itu kunyuk kurang ajar itu saudara. Jengkel rasanya dengan kunyuk satu itu. Tapi ya bodohnya manusia. Kok mau dikuasai kunyuk itu? Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Dengan demikian, iblis tidak akan diuntungkan dari kita. Karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Supaya jangan kita dikalahkan oleh daya iblis. Karena kita mengetahui muslihatnya. Saya lakukan itu. Supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita. Sebab kita tahu rencana-rencananya. Sehingga kita tidak diperdaya oleh Satan. Karena kita bukannya tidak mengetahui akalnya. Supaya iblis jangan memperoleh keuntungan. Karena kita tahu maksud-maksudnya sama. Wih, ini luar biasa. Wih, Natania. Ya, what time now in Toronto? Ini anak ponakan saya. Ya. Many people wait for an apology before they forgive. Nah, ini. Ada banyak orang mau mengampuni, tapi menunggu orang itu minta maaf dulu. Jangan, ya. But many times we need to forgive without receiving an apology. Setuju? I agree, Didik. Dan dia berkata, tapi seringkali kita perlu mengampuni tanpa menunggu orang itu minta maaf kepada kita. Wow, what a such wisdom, Didik. Ya, terus. Sometimes you may never get the apology you are waiting for. Mungkin. Kadang-kadang kita tidak pernah mendapatkan permintaan maaf yang kita nantikan dari orang itu. Ini kalimat terakhir Natania. Biarkan. Let go and let God. Thank you, Dik. Let go, biarin. Dan ya, bahasa Inggrisnya go dan God. Cuma tambah huruf D, tapi artinya beda. Thank you, Dik. Let go and let God. Saya ulangi lagi ya. Many people wait for an apology before they forgive. But many times we need to forgive without receiving an apology. Sometimes you may never get the apology you are waiting for. Let go, lepaskan, and let God. Dan biar Tuhan yang bekerja. Thank you so much, Dik. Jadi saudara, nggak usah menunggu untuk orang itu datang minta maaf, nggak usah. Kerjakan bagian kita, nanti Tuhan kerjakan bagian Tuhan. Oh, 5 menit lagi. Terima kasih Bu Gembala. Wih, luar biasa saudara. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, pakai prinsip-prinsip seperti ini. Ya, kalau ada orang mau mengampuni, ini ada komen di Facebook. Ya, kalau ada orang mau mengampuni, tetapi menunggu orang itu minta ampun dulu, itu namanya egois dan sombong. Mari kita kalahkan semuanya dengan kerendahan hati. Roh Kudus pasti memampukan. Maaf ya, karena ini pertemuan seharusnya khusus wanita, tapi nggak apa-apa. Maaf ya. Jangan saya dikeroyok setelah saya mengajar ini. Biasanya yang di IG, yang di FB, lihat ya, biasanya, maaf, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sulit mengampuni. Saya tanya biasanya loh, jangan tersinggung. Mari kita memeriksa diri kita. Saudara, ayo mulai hari ini. Oh, terima kasih Lili dari Surabaya ngaku ibu. Puji Tuhan, ayo. Maka itu perempuan-perempuan jangan sensi. Ya, Sam, terima kasih memberi komen. Orang yang tidak mengampuni berarti orang itu sedang mengingkari ajaran Tuhan. Betul sekali. Jadi hari ini ya saudara, ayo jaga hubungan saya. Istri saya di sebelah saya tunjuk tangan. Suami jangan ngomongin istrimu yang ada di samping. Saudara, ayolah semua kita hidup berdamai.
lega kalau kita bisa mengampuni. Betul? Ya, nanti berdoa buat semua, siap nak? Ya, Bapak saya diminta untuk doa berkat. Jadi mulai hari ini saudara, ayo kita melakukan firman ini. Kalau saudara melakukan, hubungan kita dengan sesama kita, wah beres. Kita nggak punya musuh sama sekali. Kalau hubungan kita beres dengan sesama, maka hubungan dengan Papa di surga beres juga. Nggak rugi loh, nggak rugi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari, ya, mengampuni itu enak. Beres di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.